Hai semuanya, kenalin nama aku Via. Di sini aku bakal ngejelasin gimana sih caranya mengatur keuangan versi mahasiswa dan anak kos. Tapi di sini aku nggak bakal sendiri, aku bakal ditemanin oleh 3 teman aku. Yang pertama ada Irfan, yang kedua ada Hasna, yang ketiga ada Nafis. Masa-masa awal menjadi mahasiswa dan anak kos adalah masa yang terberat bagi kita karena kita tidak bisa terbiasa gitu melakukan semuanya sendiri. Apalagi kita jauh dari orang tua. Tapi jangan khawatir karena aku dan teman-temanku di sini bakal memberikan sebuah tips cara mengatur keuangan versi mahasiswa dan anak kos yang hemat dan cerdas. Tapi jangan khawatir juga karena hemat di sini bukan berarti kita nggak bisa senang-senang bareng teman-teman, keluar ke suatu tempat seperti nongkrong dan lain sebagainya. Untuk itu mulai dari sekarang kita mulai berhemat karena kita tahu ya cara mengatur keuangan itu sangat sulit banget, apalagi kita yang baru banget menjadi mahasiswa, anak kos dan anak rantau. Oke, langsung aja kita mulai ke tips bagaimana sih caranya mengatur keuangan versi mahasiswa dan anak kos. Yang pertama, membuat daftar belanja, di mana kita sebagai anak kos sudah pastinya membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti halnya sabun, sembako dan lain sebagainya. Jadi kita di sini sebagai anak kos harus membuat daftar belanja, di mana keuangan kita di situ diuji sangat berat. Jadi kita harus mencatat apa yang perlu kita belanjakan, secukupnya saja, sebutuhnya saja, jangan sampai berlebihan. Nah, yang kedua yaitu menjatah uang per hari. Jadi semisal jika kalian diberikan uang saku sebesar 1.500.000, maka yang kalian keluarkan maksimal dalam sehari yaitu 50.000. Atau misalnya kalian dijatah selama sebanyak 1 juta selama 1 bulan, kalian menggunakan uang per hari itu sebanyak 40.000. Jangan sampai melebihi itu. Itu yang dilakukan kita sebagai anak kos. Jadi kita harus hemat, kita harus mengelola keuangan kita supaya uang yang diberikan itu tidak habis sebelum waktunya. Nah, yang selanjutnya yaitu hemat pemakaian pulsa. Nah, kita sebagai generasi Z sudah pastinya tidak jauh dengan yang namanya handphone, di mana handphone tersebut sangat memerlukan fasilitas yang bernama kuota. Kuota itu dibeli dengan pulsa. Jadi untuk kita sebagai anak kos, pintar-pintarlah menghemat kuota, menghemat pulsa. Bisa juga kita mencari tempat internet yang mungkin gratis gitu. Semisal sembari kita jajan, sembari kita nyari makanan, carilah tempat yang di situ ada free wifi. Jadi kita bisa internetan dengan gratis di situ, mendownload file-file yang kita perlukan untuk kampus atau untuk sekolah. Nah, jadi yang ketiga yaitu hemat pemakaian pulsa tersebut. Dan yang terakhir yaitu mulailah bekerja paruh waktu. Kita sebagai anak kos, kita harus kreatif, kita harus lebih kreatif, kita harus bisa mengatur waktu, dimana ketika kita menemukan waktu kosong, kita bisa mencari pekerjaan paruh waktu. Misal kita menjadi bartender di kafe atau kita jadi pelayan di kafe. Itu merupakan suatu pekerjaan paruh waktu yang lumayan menghasilkan dikala keuangan kita sudah menipis gitu. Atau juga kita bisa berjualan. Kita bisa berjualan, semisal kita berjualan makanan ringan seperti halnya sosis, nugget dan lainnya, kita bawa ke kampus lalu kita jualkan kepada teman-teman kita. Kita juga di situ bisa menambah keuntungan, menambah keuangan kita, yaitu memperbaiki keuangan kita. Jadi kita sebagai anak kos, kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, supaya kita bisa menemukan inovasi-inovasi yang bisa menghasilkan kita uang gitu. Baiklah, cara yang kelima yang dapat kita gunakan agar kita dapat meminimalisir pengeluaran kita sebagai mahasiswa adalah dengan meminjam buku di perpustakaan. Tentunya ketika saat kuliah kita memerlukan buku sebagai media atau alat untuk menambah ilmu pengetahuan.
Karena terkadang buku yang ingin kita beli ini harganya tergolong tidak murah. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat meminjam buku di perpustakaan sehingga uang yang akan kita gunakan untuk membeli buku tersebut dapat kita simpan dan tidak dikeluarkan untuk membeli dengan harga yang mahal tersebut, tetapi manfaat dari buku tersebut dapat kita rasakan. Cara yang keenam adalah dengan membeli makanan yang lebih murah. Salah satu cara untuk menghemat uang bulanan adalah dengan membeli makanan yang lebih murah atau memasak sendiri, karena uang yang dapat kita keluarkan ketika kita membeli makanan yang lebih mahal akan dapat kita simpan sehingga kita dapat menghemat pengeluaran dan malah menambah jumlah tabungan kita. Yang ketujuh adalah dengan menempati kos yang sudah memiliki wifi. Sebagai mahasiswa, kita membutuhkan akses banyak terhadap internet. Sehingga dengan menempati kos yang sudah terdapat wifi gratis atau wifi-nya, kita dapat menghemat uang yang akan kita keluarkan untuk membeli kuota. Dan ketika di kampus, kita dapat menggunakan wifi kampus tersebut. Kedelapan adalah dengan cara mencuci pakaian sendiri. Sebagai mahasiswa, kita tentunya memiliki rasa malas untuk mencuci pakaian sendiri. Terkadang kita memilih alternatif lain, yaitu dengan cara melaundry pakaian. Padahal uang yang kita keluarkan untuk melaundry tersebut dapat kita simpan, sehingga ketika kita mempunyai keperluan lain, kita dapat menggunakan uang tersebut. Ketika kita mencuci pakaian sendiri, kita dapat menghindari resiko ketika barang kita atau baju kita rusak dan hilang ketika kita melaundry di tempat tersebut. Jadi di sini aku bakal ngasih 4 tips menghemat pengeluaran buat anak kos. Tips yang pertama dari aku yaitu kalian harus beli printer buat dijadiin investasi. Kenapa aku bilang investasi? Karena printer ini sangat berguna buat mahasiswa, terutama buat kebutuhan mencetak dokumen ataupun memfotokopi dokumen. Nah, dengan kalian punya printer ini, kalian bisa menghemat pengeluaran kalian tuh. Yang tadinya kalian mengeluarkan duit banyak buat nyetak maupun buat memfotokopi, sekarang kalian bisa lebih hemat nih dengan adanya printer ini. Selain itu, printer ini juga bisa kalian gunain buat membuka bisnis nih. Apa sih bisnisnya? Jadi bisnisnya itu kalian bisa membuka jasa print maupun jasa fotokopi. Nah, dengan kalian membuka jasa ini, maka kalian bisa menambah pendapatan kalian nih, yang bisa kalian gunain buat membeli kebutuhan kalian gitu. Terus tips yang kedua dari aku, kalian harus beli barang saat ada promo. Karena saat promo ini pasti harga barang itu jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya. Kayak yang biasanya dari harga 100.000 jadi harga 70.000. Nah, di sini kalian bisa menghemat uang yang bisa kalian tabung atau kalian gunain buat membeli kebutuhan kalian gitu. Nah, promo-promo ini biasanya banyak ada di e-commerce saat ada shopping day nih. Jadi kalian harus memanfaatkan shopping day ini dengan sebaik mungkin buat nyari promo buat kalian beli barang-barang kebutuhan kalian gitu. Nah, tips yang ketiga dari aku, kalian harus buat anggaran keuangan. Kenapa kalian harus bikin anggaran keuangan? Karena anggaran keuangan ini bisa kalian gunain buat mencatat semua pendapatan dan pengeluaran kalian. Nah, pengeluaran kalian ini bisa kalian sesuaiin sama pendapatan yang kalian dapetin setiap bulannya nih. Nah, yang perlu kalian perhatiin ini, di anggaran keuangan ini kalian itu harus bikin skala prioritas gitu. Nah, skala prioritas ini kayak misalnya kalian nyari tahu nih apa aja sih kebutuhan prioritas kalian. Biasanya kebutuhan prioritas mahasiswa itu atau anak kos itu kayak kebutuhan makan, kebutuhan transportasi, kebutuhan listrik, dan lain sebagainya. Jadi di situ kalian harus bikin prioritas nih dan dimasukin pengeluaran sama pendapatan kalian di anggaran keuangan ini. Terus tips yang terakhir atau yang keempat dari aku yaitu menabung.
anak kos ini pasti udah nggak asing lah ya sama kata menabung. Menabung ini bisa kalian lakuin tiap hari ataupun tiap minggu atau juga bisa tiap bulan sesuai keinginan kalian. Nah, menabung ini berapapun jumlahnya itu harus kalian tabung. Mau itu 1.000, 2.000, 5.000 atau 10.000 itu harus kalian tabung. Nabung ini bakal kepake banget nih buat kalian kalau misalkan nanti ada kebutuhan mendesak gitu, kebutuhan yang darurat yang mengharuskan kalian buat ngambil uang tabungan. Nah, kalian bisa tuh ngambil uang tabungan ini buat dipakai buat di kebutuhan kalian itu. Selain itu, dengan menabung ini maka kalian itu bakal punya nilai-nilai plus nih. Nilai plus apa sih? Nah, di sini dengan adanya nabung ini maka kalian bisa lebih menghargai uang dan kalian juga bisa meminimalisir kegiatan yang konsumtif, kayak misalkan kalian nggak tergoda dengan adanya jajan atau dengan adanya ajakan nongkrong dari temen gitu. Oke, di sini aku bakal menambahkan sedikit ya dari penjelasan dari ketiga teman aku sebelumnya. Jadi pertama, menurut aku cara mengatur keuangan sebagai mahasiswa dan anak kos itu memasak makanan sendiri. Ini udah aku terapkan semenjak aku menjadi anak kos. Jadi aku membeli bahan-bahan dan makanan itu dari warung, kemudian aku masak sendiri, dan bisa juga aku masak nasinya aja, kemudian lauknya aku beli di luar. Ini sangat membantu aku dalam berhemat ya. Kemudian kurangi nongkrong dan jajan. Oke, jadi di sini itu kita hanya mengurangi ya kebiasaan kita untuk nongkrong dan jajan. Kebiasaan ini udah aku terapkan semenjak aku menjadi anak kos, dan uang nongkrong atau uang jajan yang tadinya aku nggak pakai, aku bisa alokasikan untuk menabung. Oke, selanjutnya sediakan uang pas di dompet. Kenapa kita harus menyediakan uang pas di dompet? Karena jika kalau misalnya kita punya uang yang lebih di dompet, itu bisa berakibat kita memikirkan untuk nongkrong dan jajan. Jadi kalau misalnya uang kita pas, maka kita akan menghindari dari kata nongkrong dan jajan. Oke, yang terakhir adalah menggunakan aplikasi catatan keuangan yang tersedia di Play Store dan App Store. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi? Karena ini sesuai dengan pengalaman aku sebagai anak kos. Jadi ini berguna banget ya untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kita semenjak menjadi anak kos. Karena sebelumnya aku tidak menggunakan aplikasi, itu selalu bingung kemana ya larinya uangnya, padahal tadi baru beli cimol. Maka dari itu kita bisa menggunakan aplikasi yang tersedia di Play Store dan App Store. Ini karena berguna banget untuk mencatat keuangan, pengeluaran dan pemasukan kita sebagai mahasiswa dan anak kos. Nah, itu tadi penjelasan dari cara mengatur keuangan versi mahasiswa dan anak kos. Semoga video ini berguna banget untuk kalian-kalian di luar sana yang membutuhkan video ini, dan untuk kalian-kalian di luar sana sebagai mahasiswa dan anak kos ataupun anak rantau.